Jala bangku. Sebanyak 2 negara yang berpotensi menggantikan timnas Israel U23 di Olimpiade Paris 2024 jika resmi dicoret dari FIFA. Federasi Sepak Bola Israel atau IFA sedang harap-harap cemas setelah Federasi Sepak Bola Palestina atau PFA mengajukan protes kepada FIFA dalam Kongres Tahunan FIFA di Bangkok, Thailand baru-baru ini. PFA mendorong FIFA untuk mencoret keanggotaan Israel dari FIFA karena aksi keji militer Israel yang telah menewaskan ribuan masyarakat sipil Palestina. Tak hanya menewaskan masyarakat sipil Palestina, Israel juga mengebiri hak-hak para pesepak bola Palestina dan juga menghancurkan sejumlah fasilitas olahraga seperti stadion di Palestina. Karena itu FIFA meminta kepada 217 negara anggota mereka untuk menimbang sekiranya hukuman apa yang layak untuk diberikan kepada Israel. FIFA sejauh ini dinilai tebang pilih dalam memberikan hukuman, mengingat mereka menjatuhkan hukuman larangan tampil di seluruh kompetisi internasional kepada Rusia, efek invasi militer Rusia ke Ukraina. Menurut laporan The Telegraph, FIFA yang dipimpin oleh sang presiden Gianni Infantino langsung menggelar rapat darurat semalam, namun belum ada keputusan yang diambil. Kabarnya FIFA akan menggelar kongres darurat pada tanggal 20 Juli 2024. Bukan tak mungkin di tanggal tersebut FIFA mengeluarkan Israel dari keanggotaan mereka. Dan jika itu terjadi, timnas Israel U23 yang sedianya tampil di Olimpiade Paris 2024 per 24 Juli 2024 berpotensi dicoret. Dan jika Israel U23 dicoret, negara mana yang akan berpotensi menggantikan posisi Israel U23? Ya, yang pertama ada Georgia U23. Jika FIFA memutuskan mengambil pengganti Israel dari UEFA, pilihannya adalah Georgia U23, yakni tim yang dikalahkan oleh Israel U23 di perempat final Piala Eropa U21 2023. Kemudian yang kedua adalah timnas Indonesia U23. Satu tim lainnya adalah timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda bisa ditunjuk karena sempat memperebutkan satu slot terakhir di Olimpiade Paris 2024, tepatnya menghadapi Guinea U23 di babak playoff pada Kamis 9 Mei 2024. Berhubung kalah 0-1 dari Guinea U23, timnas Indonesia U23 gagal lolos ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Namun bukan tak mungkin timnas Indonesia U23 nantinya ditunjuk untuk menggantikan slot Israel jika benar dicoret FIFA dari keanggotaan mereka dan juga Olimpiade Paris 2024. Israel saat ini berpeluang untuk didepak dari FIFA usai rentetan aksi kejinya kepada Palestina. Andai memang hukuman itu diberikan, otomatis Israel tidak diperbolehkan tampil di kompetisi sepak bola manapun yang berhubungan dengan FIFA, termasuk Olimpiade Paris 2024. Israel sendiri sudah lolos ke babak utama usai menjadi semifinalis Piala Eropa U21 2023. Israel lolos ke semifinal Piala Eropa U21 2023 usai menumbangkan Georgia lewat adu penalti dengan skor 4-3 usai sebelumnya sama kuat 0-0 di waktu normal. Lalu Israel takluk di semifinal dari Inggris dengan skor telak 0-3. Meskipun kalah di semifinal, Israel tetap berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024 karena menjadi 4 tim terbaik di ajang Piala Eropa U21 2023 tersebut. Israel U23 pun dipastikan tergabung di grup D bersama Jepang, Paraguay dan juga Mali dalam cabang olahraga atau cabur sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Jika Israel benar-benar dicoret, maka Israel U23 jelas tak akan bermain di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 bisa saja diuntungkan jika hal tersebut benar terjadi, sebab Garuda Muda merupakan tim yang memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 bersama Guinea U23 di laga playoff. Akan tetapi, kemungkinan besar FIFA akan memberikan slot Israel itu kepada wakil Eropa agar di Olimpiade Paris 2024 tetap ada 4 wakil Eropa yang berpartisipasi. Toh wakil Asia di Olimpiade Paris 2024 juga sudah 3, yakni Jepang, Uzbekistan dan juga Irak. Terlepas dari itu semua, harapannya FIFA benar-benar menghukum Israel, sebab FIFA pun menghukum Rusia karena kasus yang sama, yakni penyerangan terhadap Ukraina. Ada 6 negara yang meminta Israel dicoret dari keanggotaan FIFA. Federasi Sepak Bola Palestina atau PFA mengajukan proposal kepada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Proposal itu diberikan saat Kongres Tahunan FIFA berlangsung di Bangkok dan mendapatkan dukungan dari 5 negara lainnya. Inti dari proposal tersebut adalah Presiden PFA Jibril Rajab meminta FIFA untuk mengeluarkan Israel dari status anggota. Dari 211 anggota FIFA,
37 negara mengutuk serangan Israel kepada Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Karena itulah FIFA akan menggelar rapat darurat yang kemungkinan besar akan digelar pada tanggal 20 Juli 2024. Dari hasil rapat itulah nasib Israel bakal ditentukan. Tentu menarik mengetahui siapa saja negara yang meminta Israel dicoret dari FIFA. Lantas siapa saja mereka? Negara yang pertama ada Irak, kemudian Yordania, Yaman, Suriah, Aljazair, dan juga Palestina. Presiden FAM Datuk Haji Hamidin Mohamid mengkonfirmasi duel uji coba antara Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia direncanakan berlangsung September 2024. Namun jadwal tersebut masih bersifat tentatif. Haji Hamidin mengatakan laga tersebut akan terjadi dalam turnamen 4 negara yang melibatkan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan juga India. Ajang tersebut diklaim akan digelar di Jakarta, Indonesia. Ada kemungkinan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India itu bertemu dalam turnamen 4 negara pada kalender FIFA selanjutnya, September, Oktober, November. Papar Haji Hamidin mengutip dari video di kanal YouTube Harimau Malaya Jumat 17 Mei 2024. Berdasarkan kalender FIFA, Juni 2024 masih akan digelar 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia, Malaysia, dan juga India bakal menghadapi lawan masing-masing pada kurun waktu 6-11 Juni mendatang. Sementara itu kalender berikutnya ada di September 2024. Kembali hal tersebut tergantung pada kelolosan Malaysia, Indonesia, dan juga India ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab babak ketiga kualifikasi itu akan digelar pada tanggal 5 dan juga 10 September, 10 dan juga 15 Oktober, serta 14 dan juga 19 November 2024. Jika salah satu dari ketiganya lolos ke putaran ini, maka wacana tersebut terancam batal. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dikenal sebagai salah satu top di Asia bahkan dunia. Tidak heran banyak pelatih muda di Korea Selatan yang menjadikan Sintayong sebagai inspirasi mereka. Seperti yang dilakukan oleh pelatih Suwon Blue Wings yakni Yeom Ki-hoon. Sintayong merupakan sosok penting di Timnas Indonesia. Dia belum bisa mempersembahkan Timnas Indonesia gelar juara. Namun sejumlah pencapaian seperti menembus babak 16 besar Piala Asia dan juga semifinal Piala Asia U23 membuat Sintayong dianggap cukup berhasil. Rekam jejak Sintayong menjadi inspirasi bagi Yeom Ki-hoon yang saat ini melatih klub Liga 2 Korea Selatan yakni Suwon Blue Wings. Ia mengatakan Sintayong adalah salah satu dari 2 sosok pelatih yang ingin ditiru olehnya. Pelatih yang ingin saya tiru adalah Seo Jeong-won, manajer CD Rongcheng, dan orang yang ingin saya tiru adalah Sintayong, ujar yang dikutip dari Nevir Sabtu 18 Mei 2024. Menurutnya Sintayong merupakan pelatih yang mempunyai kemampuan hebat dalam meramu taktik. Hal itu dirasakannya ketika bermain untuk Timnas Korea Selatan saat menjuarai Piala Asia Timur 2017. Pelatih Sin juga memutuskan seberapa jauh kami harus melangkah jika penyerang ada di sini dan seberapa jauh kami harus turun jika bola ada di sini. Tutur pelatih yang berusia 41 tahun tersebut. Anggota Exco PSSI Sumarji membenarkan bahwa kick-off pertandingan Timnas Indonesia versus Irak dimajukan menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kabar dimajukannya kick-off pertandingan tersebut terlihat di akun Instagram Timnas Indonesia. Dalam postingan yang menampilkan daftar 22 pemain itu terlihat kick-off pertandingan Timnas Indonesia versus Irak dimajukan menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah memanggil 22 pemain untuk melawan Irak dan juga Filipina. Para pemain Timnas Indonesia itu diminta untuk berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024. Setelah itu pasukan Merah Putih akan memulai latihan pada tanggal 28 Mei 2024. Adapun setelah melawan Irak, Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Filipina pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Selasa 11 Juni 2024. Nah, untuk kick-off pertandingan melawan Filipina masih digelar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun begitu, kata Sumarji belum fix dan juga bisa saja berubah. Iya benar, untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju jam 4 waktu Indonesia Barat, kata Sumarji saat dihubungi. Lanjut Sumarji, tidak ada alasan tertentu untuk perubahan jam kick-off pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak. Ia hanya mengatakan perubahan jam kick-off itu karena permintaan khusus dari Sintayong. Sumarji tak mau menyebutkan apa alasan Sintayong meminta pertandingan tersebut dimajukan.
Timnas Indonesia sebenarnya juga membutuhkan laga uji coba sebagai persiapan sebelum bertanding di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbukti Timnas Indonesia akhirnya beruji coba melawan Tanzania dalam pertandingan persahabatan di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat Minggu 2 Juni 2024. Uji coba melawan Tanzania sebagai persiapan Timnas Indonesia untuk melawan Irak dan juga Filipina. Sempat dikabarkan bahwa Malaysia pun juga ingin beruji coba melawan Timnas Indonesia suatu saat nanti. Namun tampaknya PSSI lebih tertarik untuk beruji coba melawan Thailand ketimbang Malaysia. Kami sudah kirimkan surat ke Thailand untuk uji coba, kata Sumarji. Namun kata Sumarji, sampai saat ini FAT belum membalas surat dari PSSI. Lanjut Sumarji, sebenarnya ada beberapa negara lain selain Tanzania untuk bertanding melawan Timnas Indonesia. Dua negara itu adalah Selandia Baru dan juga India. Akhirnya PSSI memutuskan agar Timnas Indonesia bisa beruji coba melawan Tanzania. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh begitu antusias untuk menghadapi mantan rekan setim di KRC Genk yang memperkuat Timnas Tanzania. Ya, Sandy Walsh masuk dalam daftar 22 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Sandy Walsh dibesarkan oleh Akademi KRC Genk pada tahun 2011-2012. Kemudian Sandy Walsh dipromosikan ke tim senior pada musim 2012. Sandy memperkuat Genk selama 6 musim pada tahun 2011-2017. Pada laga Indonesia versus Tanzania, Sandy Walsh akan bersuara dengan Mbwana Samata yang sempat satu tim di KRC Genk. Sandy mengungkapkan rasa antusias berhadapan dengan mantan rekan setimnya tersebut. Sampai bertemu @samagol77, tulis Sandy Walsh. Ya, keduanya sempat berada dalam satu tim di KRC Genk pada musim 2015-2016 dan juga 2016-2017. Samata merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Ia merupakan kapten timnas Tanzania dengan postur cukup baik yakni 183 cm. Penyerang yang berusia 31 tahun itu menyumbangkan 56 gol dari 144 penampilan di Belgian Pro League. Mbwana Samata sempat bermain di Premier League bersama Aston Villa pada musim 2020. Saat ini Samata bermain untuk PAOK di Liga Yunani. Timnas Filipina kehilangan 5 pemain keturunan jelang hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan 2 di antaranya menolak panggilan. Filipina akan menghadapi Timnas Vietnam di pertandingan kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Maiding National Stadium 6 Juni 2024. Kemudian The Oscars akan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada 11 Juni. Demi bisa mendapatkan hasil positif, Filipina pun sudah mempersiapkan kekuatan dengan memantau pemain keturunan yang berkarir di Eropa dan juga Amerika Serikat. Sementara itu, pelatih Tom Sayangkin sempat mengatakan 8 pemain keturunan sudah 90% siap tampil pada Juni 2024. Kendati demikian, Filipina tidak akan bisa diperkuat oleh 5 pemain keturunan yang sedang merumput di Eropa. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.